takdir atau tadi yang saya sebutkan adalah qadha itu sendiri ada qadha mu'allaq, ada qadha mubrom. Ada yang tergantungan dengan usaha manusia, ada yang sudah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan tentunya dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang menjadi narasumber kita adalah Al-Mukarram Kiai Haji Asip Munawar, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan insya Allah hari ini kita akan berbicara banyak mengenai memahami takdir. Pak Kiai, apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Jadi kita mau ngomong-ngomong soal qadha, qadar dan lain sebagainya. Monggo silahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tentunya mari kita sama-sama sampaikan kehadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan ikut setianya ila yaumil qiyamah. Berbincang mengenai materi hakikat atau memahami tentang takdir tentunya sangat luas sekali cakupannya dan ruang lingkupnya. Karena takdir itu sendiri tidak lepas bahwa manakala kita memahami takdir harus memahami pula yang namanya qadha dan qadar. Qadha dan qadar sendiri adalah merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib dipercayai oleh kita semuanya. Bahkan kewajiban itu sendiri datang utamanya dari hadis Jibril alaihissalam ketika Jibril alaihissalam ditanya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apa iman? Akhirnya dijawab antara lain antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Apa iman itu? Antara lain adalah mempercayai adanya Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, percaya hari akhir, dan juga percaya tentang kepastian atau qadar. Baik itu qadar baik atau qadar buruk, itu semuanya datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkembangan selanjutnya banyak sekali para ahli-ahli, terutama yang sudah masuk dalam kategori apakah dari golongan ahli sunnah wal jamaah kah, atau dari golongan qadariyah atau jabariyah, dan bahkan menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, beliau mengatakan semuanya hampir tidak memuaskan di dalam membahas mengenai qadar, mengenai qadha dan qadar. Namun garis besarnya, terutama yang sudah dipahami oleh masyarakat Indonesia, bahwa qadha dan qadar dalam tatanan aplikatifnya sama, tidak dibeda-bedakan. Artinya, meski sebagian ulama mengartikan bahwa qadha itu adalah ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, sejak sebelum diciptakannya makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, sedangkan qadar adalah ukuran-ukuran yang sudah baku dan terukur yang ditetapkan oleh Allah kepada umat manusia. Namun dalam praktek kesehariannya
kesemuanya tadi itu tidak dibeda-bedakan, yaitu yang disebut dengan takdir. Maka ketika seseorang memahami takdir, pada dasarnya juga memahami qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak lepas dari keduanya tadi itu. Bahkan saking jelinya, sebagian ulama mengatakan qada itu sendiri ada yang qada mu'allaq, qada atau ketetapan Allah yang tergantung dengan usaha manusia itu sendiri. Kemudian ada yang mubrom, artinya apa? Yaitu ketetapan-ketetapan yang sudah baku dan tidak bisa dirubah oleh umat manusia atau oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh umpamanya qada mubrom itu ya ketetapan sebenarnya dalam hadis dikatakan ketika seseorang dalam kandungan ibu umur 4 bulan itu ditentukan ada rezekinya, kemudian kesehatannya, cilaka jodoh, atau apa namanya keberuntungan, jodoh, rezeki semuanya. Lah itu disebut dengan qada apa namanya? Qada mubram. Tetapi pada dasarnya kalau seandainya nanti mereka lahir kemudian dewasa dan berusaha, nah, dengan usaha-usaha tadi itu, maka di antara tadi itu ada yang disebut dengan qada mu'allaq, artinya tergantung dengan perjalanan hidup manusia itu sendiri. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang takdir tidak hanya sekedar secara definitif semata, tetapi yang terpenting adalah bahwa takdir itu sendiri pada dasarnya akan menjadikan umat manusia untuk bisa meyakinkan dirinya bahwa di balik alam semesta ini ada kekuatan yang maha dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah atau fungsi daripada iman qada dan qadar atau iman dengan takdir antara lain yang pertama adalah meningkatkan rasa iman dan kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di samping meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah, maka dengan orang bisa apa namanya tadi itu dengan beriman qada dan takdir, maka mau tidak mau dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Begitu seseorang di muka bumi ini kemudian diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, umpamanya ilmu yang banyak, mau nggak mau itu kan ketetapan Allah, maka muncullah rasa syukur di hati kita kepada Allah. Di samping rasa syukur kita juga akan melahirkan, kalau dalam bahasa sufinya itu qanaah, rasa menerima dengan pembagian yang telah dibagikan oleh Allah kepada kita. Kalau akhirnya dalam kehidupannya tidak dalam apa istilahnya tidak ngongso, tidak terus menerus ingin mencari dan ingin mencari, tetapi dengan adanya rasa qanaah, maka seseorang tersebut akan menerima apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu juga akan menghilangkan seseorang untuk rasa kufur dan tomak akan kehidupan ini. Karena apa? Seseorang dengan beriman dengan qada dan takdir, beriman dengan qada dan qadar atau takdir itu sendiri, maka akan menjadi mereka menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan muncul dalam hatinya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian mensyukuri atas nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepada kalian, maka akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kufur, apalagi mengingkari, apalagi sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, kenapa hidup di dunia kok seperti ini, seperti itu, sudah sholat umpamanya, sudah puasa, kok masih ada halangan, apalagi saat ini yang lasih mewabah di antara
negeri kita ini, di antara negeri kita ini adalah wabah apa namanya corona umpama. Ya. Kalau seandainya kita memahami adanya qada dan takdir, maka tentunya kita akan menyerahkan kesemuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berhusnuzon Ya, kepada tetap Allah Subhanahu wa husnuzon taala. kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah yang paling pokok tentunya. Jadi walhasil dengan qada dan takdir ini atau qada dan qadar ini akan menjadikan umat manusia memahami jati diri kemanusiaannya. Sehingga seseorang tadi itu akan terus-menerus menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya nanti di akhir ya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai, saya kepingin bertanya tentang kaitan ikhtiar. Kaitan ikhtiar dengan pemahaman qada dan qadar. Bagus. Takdir atau tadi yang saya sebutkan adalah qada itu sendiri ada qada mu'allaq, Iya. ada qada mubram. Mubram. Ada yang tergantungan dengan usaha manusia, ada yang sudah pasti. Maka disinilah letaknya. Seandainya itu disatukan dengan istilah takdir, apakah perlu manusia ini terus menyerahkan diri semata-mata dengan takdir itu sendiri tanpa ada usaha? Manusia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah, meski yang namanya sesuatu yang sudah ada di dunia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya dengan sesuatu itu semuanya kami tentukan dengan kadar, dengan ukuran. Namun demikian bahwa meski semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan semacam pintu-pintu untuk senantiasa bisa berusaha, yang bahasa agamanya adalah ikhtiar. Sehingga diwajibkan umat manusia ini berusaha seterus-terusnya, berusaha semaksimal mungkin. Tidak semuanya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contohnya, kenapa kok saya tidak lulus ujian? Oh, ini sudah takdirnya umpamanya. Iya, betul. Nah, tidak seperti itu. Berusaha dulu bagaimana kita belajar dengan rajin, kemudian kita berusaha atau belajar sekolah formal non formal umpamanya. Ada lagi, kenapa kok miskin? Nah, sudah takdir dari Allah bahwa seperti itu. Tidak bisa. Kemudian kita kembalikan atau kita gantungkan kepada Allah. Kenapa? Yang namanya kemiskinan, hal-hal yang tidak enak dirasakan, pasti ada sebab musababnya. Kita menjadi kaya pun juga ada sebab musababnya. Makanya likulli syai'in sababa, istilahnya setiap sesuatu itu harus ada sebab musababnya. Ya disitulah hubungan ikhtiar yang wajib kita lakukan dalam kehidupan ini. Tidak serta-merta kemudian kita serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang al khairu wa syarru itu minallah. Semua baik yang buruk itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau itu baik adalah memang itu anugerah dari Allah, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau memang buruk itu semata-mata adalah kekurangan kita, ya, kehinaan kita dan seterusnya. Oke, satu lagi. Doa itu bisa mengubah takdir kan? Masya Allah, ini bagus sekali pertanyaan. Apakah doa itu bisa mengubah takdir? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa yang namanya kepastian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa dirubah atau bisa ditolak dengan doa. Apalagi doa mukhul ibadah. Doa itu merupakan saripati daripada ibadah. Maka jangan disalahkan umpamanya orang kok berdoa saja tanpa usaha. Karena doa itu sendiri sudah mengandung usaha. Ya. Keinginan dia untuk berdoa itu adalah ikhtiar. Termasuk ikhtiar. Salah kalau ada orang yang bisanya berdoa saja tanpa usaha. Padahal doa itu sebenarnya dia berusaha. Ya, usaha itu kan ada yang sifatnya kerohanian, ada yang sifatnya
apa namanya dohiriyah ya, ada rohaniyah dan Ini dohiriyah. materi kan luar biasa nih, kayaknya kalau mau dibahas akan panjang sekali. Tapi alhamdulillah sedikit banyak kita sudah bisa memahami. Dan kalau boleh saya simpulkan, ternyata memahami takdir itu yang pertama adalah ridho dulu kepada apa yang sudah Allah berikan. Kemudian kita berikhtiar maksimal, selebihnya serahkan seutuhnya Kepada dengan Allah sikap Subhanahu sabar wa kepada ta'ala. Allah Subhanahu wa Tawakal taala. kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan dialog ataupun acara kita pada kesempatan hari ini bisa memenuhi keinginan kita semuanya. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kiai. Ya.